Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Waludin dengan NIM 2021210504 dan rekan kelompok saya Muhammad Sadik Aditya Pratama S dengan NIM 20212105.105. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperlihatkan atau menjelaskan tugas mata kuliah pemrograman web 2, yang dimana kami disuruh membuat website dengan studi kasus, yang dimana studi kasus kita itu yaitu penyewaan alat outdoor atau alat camping. Ini adalah tampilan website yang kami buat, di mana judul kami itu yaitu penyewaan alat outdoor atau alat camping, yang dimana di sini kami mengambil brand dari Eiger. Ini adalah tampilan berandanya, bisa dilihat sendiri. Eiger Rent adalah tempat penyewaan berbagai kebutuhan camping, mulai dari tenda sampai kerel, semuanya ada di sini. Kemudian di sini ada detailnya, detailnya yang dimana ada tenda 4 orang, tenda yang cocok bagi orang yang ingin mendaki dengan hanya beberapa orang saja, tenda 2 orang, playseat, kerel 55 liter, kerel 45 liter, kerel 25 liter, cooking set atau netting, sleeping bag atau SB, ada matras, meja lipat, kursi lipat, portable, dan ada juga gelas Eiger. Kemudian harganya juga ada di sini. Tenda 4 orang dengan harga 25.000 per hari, tenda 2 orang dengan harga 20.000 per hari, playseat dengan harga 5.000 per hari. Kemudian kerel 55 liter dengan harga 55.000 per hari, kerel 45 liter dengan harga 45.000 per hari, kerel 25 liter harga 10.000 per hari. Kemudian netting atau cooking set 10.000 per hari, SB 5.000 per hari, matras 5.000 per hari, meja lipat dan kursi lipat 5.000 per hari, portable juga 5.000 per hari, dan gelas 3.000 per hari. Kemudian di sini juga bisa dilihat data-data orang-orang yang memesan atau orang-orang yang meminjam. Ada di sini Tarisa memesan alat tenda 4 orang pada tanggal 15 Agustus. Kemudian di sini ada alamat toko kami atau alamat tempat kami untuk peminjaman. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya untuk login sebagai admin. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk login sebagai admin. Gimana? Username untuk login sebagai admin itu Sadik, nama saya sendiri, dan passwordnya itu Sadik 123. Login. Baiklah. Jika sukses maka suite alertnya akan muncul. Nah, untuk tampilan dashboard sendiri di sini itu hanya menampilkan jumlah profil dan user sahaja, yaitu profil sebanyak 2 orang dan user juga sebanyak 2 orang, yang dimana profil ini adalah saya dan teman saya Tarisa, dan user juga adalah user dari saya dan teman saya Tarisa. Kita beralih ke config. Nah, di config ini sendiri di sini kita dapat menyeting apa-apa saja yang dapat kita ubah di dalam website kami. Nah, di sini app name yaitu Eiger Rent. Nah, jika saya mengubah Eiger Rent ini, maka tampilan dari ini akan berubah juga, dan juga tampilan dari menu awal atau beranda. Di copyright ini itu ada kelompok 1 SI402, yang dimana bisa kita lihat di sini. Nah, keywords sewa alat camping. Nah, ini adalah kata kunci dari website kami, dan autornya sendiri yaitu
saya Muhammad Sadiq Hidayat Pratama S dan juga Taurisa Awaluddin. Nah, deskripsinya dari web kami itu aplikasi penyewaan alat camping berbasis web. Nah, di sini kita dapat memilih foto atau logo yang dapat kami upload di website kami dan akan menggantikan ini dan juga yang di menu dashboard. Jika sudah selesai, kita klik submit saja. Tapi di sini saya tidak akan mengklik karena mungkin akan ada yang berubah, tapi klik saja. Nah, sukses. Jika ada yang data berhasil diubah, maka tampilan alert akan muncul. Kita kembali ke sidebar user management, yang dimana dalam sidebar kami itu kami memilih untuk user manajemennya itu untuk drop down, yang dimana ada 3 submenu. Yang pertama submenu navigasi, yang dimana di sini itu untuk menampilkan navigasi apa saja yang dapat kita lihat di sebelah sini. Di sini ada 9 navigasi, yang dimana diantaranya yaitu pertama itu informasi, kedua itu data pesanan, ketiga itu alat camping, yang keempat itu user, dan yang kelima itu profil, yang keenam itu navigasi lagi, yang ketujuh user management, yang kedelapan itu config, yang kesembilan itu dashboard. Di sini saya dapat menambahkan menu navigasi lainnya, tapi mungkin hanya 9 saja yang dapat saya pakai, karena jika kita menambahkan lagi mungkin akan terbuang sia-sia saja jika tidak digunakan. Selanjutnya kita dapat masuk ke dalam submenu profil, yang dimana di sini ada 2 profil, yang dimana profil saya sendiri Sadik, dan yang kedua profil Tarisa, yang dimana kita dapat melihat detailnya di sini. Nah, di sini ada hak akses profil, yang dimana profil Tarisa ini cuma bisa mengakses dashboard dan juga data pesanan, karena dia hanya seorang karyawan. Sedangkan saya sendiri, yaitu Sadik, dapat mengakses semuanya, karena saya memasukkan profil saya itu sebagai pemilik atau yang mengelola segalanya. Kembali lagi. Nah, di sini terdapat menu user. Nah, yang dimana disinilah data karyawan dapat dilihat, yang dimana ada data saya sendiri Sadik, dan dapat kita melihat detailnya di sini. Di sini saya tidak menambahkan foto, makanya tidak ada yang tampil di sini. Bagaimana kalau kita dapat menambahkan foto? Gampang, tinggal kita ubah di sini. Lalu kita browse, lalu pictures, ini saja, seperti itu. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu karyawan kami, yaitu Tarisa Awaluddin. Di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini itu tidak memiliki juga foto. Close. Nah, jika kita mau mengubah password kita, tinggal kita pencet saja di sini tanda kunci ini, lalu kita tinggal mengubahnya di sini. Masukkan password minimal 8 karakter dan konfirmasi password, begitu juga minimal 8 karakter. Close. Jika kita mau mengubah, tinggal pencet di sini. Nah, di sini kita dapat mengubahnya. Dan bagaimana kalau menghapus? Gampang, tinggal pencet ini, terus hapus data. Tapi saya tidak akan menghapusnya, jadi cancel. Udah itu sidebar dari user management telah saya jelaskan lah. Itu selanjutnya masuk ke alat camping. Nah, di sini alat camping. Di alat camping ini, disinilah saya sebagai seorang yang
mengelola semuanya, apa namanya, memasukkan atau menginput barang-barang apa saja yang mau saya tampilkan di sini. Nah, disinilah berbagai alat-alat yang ditampilkan di menu awal dari website kami, yang dimana itu ada gelas, portable, kursi lipat, meja lipat, matras, sleeping bag, cooking set, Carrel 25 liter, Carrel 45 liter, Carrel 55 liter, dan yang di halaman kedua itu ada flysheet, tenda 2 orang dan tenda 4 orang. Nah, untuk kita dapat juga melihat detailnya jika mengklik tombol mata ini. Nah, di sini. Di sini. Di sini. Seperti itu. Dan bagaimana kalau kita mau mengubahnya? Gampang, tinggal pencet ini. Terus kita dapat mengubah nama dari alat campingnya. Misalnya tadi cangkir estetik. Terus di sini kita juga buat jadi cangkir. Terus submit. Tada, berhasil diubah. Dan tadinya dari di gelas menjadi cangkir estetik. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan alat-alat di sebelah sini. Tinggal memasukkan alat campingnya, lalu harganya, terus keterangan, urutan, dan membrowse foto dari alat tersebut di sini. Cancel. Nah, informasi. Nah, di informasi ini terdapat informasi dari informasi dari website kami, yang dimana ada alamatnya di sini, dan emailnya itu di sini, dan teleponnya itu di sini, dan mapsnya yang dapat dilihat tadi yang berada di menu awal, dan informasinya di sini. Egerren, tempat penyewaan berbagai kebutuhan camping Anda, mulai dari tenda sampai Carrel, semuanya ada di sini. Nah, jika sudah selesai, tinggal kita submit, lalu data berhasil diubah, maka akan berubah di menu awal tadi. Nah, di data pesanan, nah di sini kita dapat menambahkan saya atau karyawan saya dapat menambahkan data penyewaan barang-barang kami. Nah, di sini pas saya tadi mencoba, di sini saya dapat menambahkan tenda 4 orang, dan nomornya itu ini, namanya Tarisa, tanggal tanggal transaksinya itu tanggal 15, tanggal penyewaannya itu di sini, dan totalnya itu 100.000, keterangan itu mendaki atau ya seperti itu, dan kita dapat melihat detailnya di sini kembali. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan data penyewaan. Saya sini misalnya nama Bapak Tamus Tahir, alamatnya itu Dentata kalau tidak salah, nomor teleponnya itu oke. Pilih alat camping. Nah, di sini saya mencoba Carrel 55 liter. Tanggal transaksinya itu yang dimana tanggal hari ini. Tanggal pinjam itu mungkin Bapak merencanakan mendaki pada tanggal 18, lalu pulangnya itu tanggal 20 misalkan. Dan Carrel 55 liter itu 45, jadi 45 kali 3 155.000 kalau tidak salah. Nah, di sini 135. Nah, di sini kita dapat menambahkan keterangannya. Misalnya 17 Agustus. Keterangan bisa saja kita dapat menambahkan keterangan seperti alat untuk meyakinkan, misalnya pegangan KTP.
agar barang nantinya ketika pulang apakah bagus atau tidak, dan jika rusak maka dapat diganti atau barang tidak dibawa kabur seperti itu stepnya. Maka akan data berhasil ditambahkan. Nah, di sini akan tertambah. Jika kita mau lihat detailnya, tinggal di sini. Nomor pendaftaran NPU, nama Tamustahir, alamat Dentata, nomor telepon ini, tanggal transaksi itu ini, tanggal penyewaan itu ini, total bayar 135, keterangan pegangan KTP. Nah, jika kita lihat-lihat nih, ada yang di sebelah sini. Nah, di menu profil kali ini itu ada beberapa menu, yang dimana my profile sendiri itu untuk menu saya, untuk melihat menu kita, yaitu username Sadik, profil, nama, telepon. Akun ini diupdate pada tanggal ini. Nah, kalau mau tinggal diubah, tinggal di change profile. Nah, dan kalau mau kalau mau ubah password, tinggal pencet ini saja. Tapi saya tidak mau mengubah password, jadi tidak usah. Yang kedua ada account settings, yang dimana ya tadi bisa dapat diakses melalui my profile juga tadi, yang dimana change profile ini akan menuju pada account settings, dan change password ini akan menuju pada di sini seperti itu. Nah, beranda. Nah, penasaran gak sih apa ini menu beranda? Nah, menu beranda ini kita kembali ke menu awal. Tapi nah di sini kita setelah tadi saya dapat menambahkan data. Nah, di sini kita dapat melihat data-data tersebut lagi. Apakah data berhasil ditambahkan? Nah, tapi sebentar dulu. Di sini saya tadi mengubah dari gelas menjadi cangkir estetik. Nah, di sini kita dapat melihat perubahannya. Nah, di sini berubah jadi cangkir estetik yang tadinya gelas. Nah, ada ternyata, cek data pemesan. Nah, di sini sudah tampil data yang baru saya tambahkan tadi, yang dimana Carol 55 liter, nomor ID-nya, namanya itu Tamustahir, tanggal transaksi 15 Agustus, dan harinya itu ini tanggal 18 bulan 8 sampai tanggal 20. Nah, gunanya apa sih cek data pemesan ini? Nah, gunanya itu untuk si pemesan dapat melihat apakah datanya sudah terinput atau tidak. Nah, jadi pemesan hanya dapat melihat datanya di sini, tidak boleh login, karena yang bisa login itu cuma pemilik dan karyawan di toko kami saja. Nah, setelah itu sudah mungkin tidak ada lagi. Saya kembalikan ke rekan kelompok saya. Baiklah, sekarang saya akan login sebagai karyawan, dimana username-nya itu Tarisa, passwordnya Tarisa123. Maka akan muncul pesan sukses, selamat datang. Di sini saya login sebagai karyawan, berbeda dengan teman kelompok saya tadi, yang dimana dia sebagai super admin atau pemilik, yang dimana dia bisa mengelola semuanya di situ. Di sini saya cuma bisa mengelola beberapa saja, karena saya di sini cuma sebagai karyawan. Di sini juga saya sebagai karyawan di sini bisa mengelola data pemesanan orang-orang yang akan memesan atau meminjam atau menyewa di toko kami ini. Sama penjelasannya sama dengan teman kelompok saya, dimana ketika saya menambahkan data pemesanan di sini, contohnya saya akan mencoba menginput satu customer, Yuna Sagita, alamat Makassar, nomor telepon 08976532, yang akan dipinjam itu cangkir estetik,
tanggal transaksinya hari ini tanggal 15, dipinjam tanggal 17 sampai tanggal 19. Total bayarnya itu 3.000 dikali 2 maka 6.000. Keterangannya itu yaitu KTP. Submit. Maka akan muncul yang saya tambahkan tadi, yaitu cangkir estetik yang dipinjam oleh Ayuna Sagita pada tanggal hari ini dan akan kembali pada tanggal 19 dengan total bayarnya 6.000. Kemudian untuk melihat di beranda akan muncul juga nama Ayuna Sagita, agar nanti customer bisa melihat datanya jika memang benar-benar mereka sudah meminjam atau mengonfirmasi bahwasanya peminjamannya itu dikonfirmasi oleh admin. Kemudian untuk membuat ini semua kami memakai aplikasi Visual Studio Code, di mana di sini nama proyek kami yaitu UAS kelompok 1. Pada config ada beberapa. Yang pertama ada autoload. Bisa dilihat sendiri ini codingannya. Kemudian ada image, change.php, constant.php, content security policy.php, codingannya seperti ini, cookie.php, carol request.php, database.php, public array test yang dimana ada true, false, public function, construct, parent construct. Kemudian ada doctypes.php, email.php, encryption.php, event.php, exception.php, filter.php, filter.php, format.php, generators.php, honeypot.php, image.php, kin.php, logger.php, kemudian migration.php, dan seterusnya. Kemudian setelah config ada controllers, di mana di sini controllers yang pertama ada out, di mana codingannya di sini ada class out extends base controller, di mana out ini adalah turunan dari base controller, protected config model, protected user model, dollar user model, public function construct, di mana $this config model ini adalah new app models config model, this user model, new app models user models. Kemudian ada public function index, di mana $datanya itu titelnya atau judulnya itu out, confignya $this config model get ID, validation dari config service ke validation. Kemudian kembali ke out index $data. Kemudian public function process, di mana di sini ada database username, label username rules required, password label password rules required. Kemudian if $this validate rules session set flash date ada kata error yang akan keluar atau login gagal. Kemudian return redirect back with input. Kemudian di sini ada $username this request get vart username. Ini adalah nama metode database-nya. Kemudian ada password this request get vart password. $user
$this user model get username. Kemudian bisa dilihat sendiri codingannya selanjutnya. Untuk controller out ini ada untuk logoutnya. Kemudian yang kedua ada base controller .php. Codingannya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Protected $helpers pada form dan app. Kemudian beranda. Di sini codingannya bisa dilihat sendiri juga. Public function indexnya itu title, camping, pesanan dan informasi. Kemudian ada controller camping.php. Di sini kami membuatnya sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan apa yang kami tujukan pada public function create ini atau public function tambah. Public function edit ID camping, dimana bisa dilihat sendiri kami membuatnya sesuai dengan kebutuhan kami. Kemudian public function update untuk atau memperbarui. Di sini juga kami sesuaikan dengan kebutuhan pada toko penyewaan kami. Kemudian ada public function delete atau hapus ID camping dan public detail untuk melihat. Kemudian config.php. Bisa dilihat sendiri codingannya seperti ini. Untuk public function indexnya kami sesuaikan juga. Ada public function update, ada bisa di save, dan ketika di save maka akan muncul sukses data berhasil suite alertnya. Kemudian ada dashboard.php, dimana di sini juga kelas dashboard turunan dari base controllers. Codingannya bisa dilihat sendiri, public function indexnya, public function errornya, public function profilnya, dan edit profilnya. Kami sesuaikan juga dengan kebutuhan website kami. Update profil, update password, edit password. Kemudian ada informasi.php. Codingannya bisa dilihat sendiri juga. Kami sesuaikan dengan kebutuhan toko kami. Update, delete, kemudian navigasi. Pesanan. Untuk pesanan agak lumayan banyak ya, karena di sini ada public detailnya juga, new untuk anu barunya, create untuk tambah data barunya. Kemudian di sini kami sesuaikan dengan apa-apa kebutuhan yang kami butuhkan. Ada ID camping, nama, alamat, telepon, tanggal pinjam, tanggal selesai. Ada juga untuk public function editnya. Kemudian untuk profilnya ada di sini, dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Untuk codingannya bisa dilihat sendiri. Public function delete, access, proses, kemudian user.php. Kemudian selanjutnya pada database. Di sini kami pakai migration, yang di config-nya itu kami membuat manual dengan cara di terminal kita ketik php spark make migrate sesuai dengan kemudian nama database-nya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama itu config php. Di sini ada ID config dengan tipe data integer, panjangnya 5, unsigned true, auto increment true, app name-nya itu varchar, tipe data varchar dan panjangnya itu 100, copyright-nya juga tipe data varchar, panjang datanya 255, kemudian logonya tipe data varchar, panjang datanya 255 juga. Kemudian keyword-nya tipe data varchar, panjang data 255, author tipe data varchar, panjang data 128, description tipe data text,
dan config created at dan config updated at tipe data datetime. Kemudian di sini $this for at key yang menjadi primary key-nya itu yaitu id underscore config true. Kemudian $this for created table yaitu table config. Public function down drop table-nya itu nama tabelnya itu table config. Kemudian yang kedua ada navigasi, database navigasi. Di mana di sini ada juga ID navigasi, namanya itu ID navigasi tipe data integer, panjang data 5, unsigned dan auto increment true, ada menu, ada URL, ada icon, drop down, urutan, aktif, navigasi created at dan navigasi updated at. Dimana yang menjadi primary key itu adalah ID underscore navigasi dan nama tabelnya itu tabel navigasi. Kemudian public function down-nya drop table pada tabel navigasi. Kemudian ada database immigration profile, di mana di sini ada 4, ada ID profile, upgraded at dan profile updated at, di mana yang menjadi primary key-nya itu yaitu ID profile dan dibuat untuk tabel profile, drop tabelnya itu tabel profile. Kemudian ada migration pada database access, di mana ada ID access, ID profile, ID navigasi, access created at dan access updated at, di mana tipe data yang menjadi primary key-nya itu yaitu ID access pada yang akan dibuat itu tabel access dan drop table pada tabel access. Kemudian ada migration pada user, ada ID user dengan tipe data integer, panjang data 5, unsigned dan auto increment true. Kemudian ada ID profile, username, password, nama, telepon, foto, aktif, user created at dan user updated at. Kemudian menjadi primary key-nya itu ID user, kemudian create table pada tabel user, function down-nya drop table pada tabel user. Kemudian ada database camping, bisa dilihat sendiri, ada ID camping, harga, keterangan, foto, urutan, camping, created at dan updated at. Yang menjadi primary key-nya itu ID camping, created table pada tabel camping, drop table pada tabel camping. Kemudian pesanan, di mana di sini juga ada ID pesanan, ID camping, nama, alamat, telepon, tanggal pinjam, tanggal selesai, jam selesai, total, keterangan, nomor pesanan, created app dan updated app. Di mana menjadi primary key itu ada ID pesanan, create table pada tabel pesanan, public function down drop table pada tabel pesanan. Kemudian yang terakhir ada informasi. Ada ID informasi, alamat, email, telepon, maps, informasi, created app dan updated app. Dimana yang menjadi primary key itu ID informasi, kemudian dibuat pada tabel informasi dan drop table pada tabel informasi. Untuk database ini kami sesuaikan dengan apa-apa yang kami butuhkan. Kemudian di models ada beberapa juga yang kami buat, yaitu access model, camping model, config model, informasi model, navigasi model, pesanan model, profil model, user model. Bisa dilihat sendiri codingannya seperti ini. Di sini kami sesuaikan dengan apa yang kami butuhkan. Dimana pada akses model ini kami panggil tabel akses yang dimana tadi sudah saya jelaskan. Kami panggil primary key-nya itu ID akses, ID profil, ID navigasi, use times-nya itu true. Kemudian codingannya bisa dilihat sendiri seperti ini. Kemudian ada camping model, codingannya seperti ini pada tabel camping, config model pada tabel config, informasi pada tabel informasi, navigasi pada tabel navigasi, pesanan pada tabel pesanan, profil pada tabel profil, dan user pada tabel user. Ini kami sesuaikan dengan database yang kami buat dan apa-apa yang kami butuhkan. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Sadik Aditya Pratama S.
Baiklah. Nah, di dalam folder views ada beberapa folder di dalamnya. Yang pertama itu folder out, yang dimana out itu kepanjangan dari authority atau authentication. Nah, di out sendiri ini kita dapat melihat kodingannya seperti ini. Nah, yang dimana di sini di body ini ada div class flash success data flash data session get flash data sukses, dan ada flash error yang dimana jika error akan muncul flash data error. Nah, di sini terdapat beberapa codingan yang dimana untuk codingan ini itu untuk logo dari website kami sendiri, yang dimana itu logonya logo Eiger tadi diambil dari database logo. Dan juga di sini ada span class config app name, yang dimana diambil dari database tabel config aplikasi nama aplikasi atau app name. Selanjutnya di sini itu ada username dan password, yang dimana ini untuk kolom untuk memasukkan username dan password kita. Dan di sini juga ada tombol login dan tombol beranda, yang dimana jika kita melihat tombol beranda akan kembali ke menu awal, dan tombol login akan masuk ke menu tampilan dashboard dari karyawan maupun admin atau pengelola. Di bawah sini juga ada copyright, yang dimana diambil dari tabel database copyright. Terus mungkin itu saja dari maksud saya dari folder out atau authentication. Selanjutnya ada camping. Nah, dalam folder camping ini ada 3 file PHP, yang dimana yang pertama itu ada edit PHP. Nah, di sini terdapat beberapa codingan yang mungkin bisa dibilang untuk orang awam ini sangat rumit ya, tapi sebenarnya ini sangat mudah ya. Nah, di sini ada beberapa codingan. Codingan pertama itu ada extend layouts index, yang dimana akan mengextend folder codingan yang berada dalam folder layout, yang dimana ini index. Tapi sebentar kita akan ke sana, terlebih dahulu di sini dulu. Nah, di sini ada menu edit, yang dimana codingan update ini itu dapat diambil dari ID camping, database ID camping. Nah, selanjutnya ada beberapa codingan di sini. Itu ada upload foto. Jika kita mau mengubah foto, yang dimana foto tersebut akan diambil atau disimpan di dalam sini. Jika kita sudah menambahkan di dalam assets img, terus akan masuk ke dalam database foto. Nah, yang kedua ada alat camping. Jika kita mengubah alat camping, maka alat camping akan diambil dari camping dan akan dimasukkan ke dalam database camping itu sendiri, sama seperti halnya harga, keterangan, dan urutan. Nah, setelah itu jika kita ingin meng-cancel data kita, maka tinggal kita pencet cancel, yang dimana ini codingannya, dan kalau submit kita akan memencet tombol submit. Nah, selanjutnya ada index PHP. Nah, di sini index PHP itu codingan atau codingan yang dimana codingan ini itu untuk memperlihatkan tampilan dari file index PHP ini yang berada di dalam camping. Di sini ada beberapa codingan. Nah, ini
yang dimana itu di sini codingan untuk table. Nah, ini dia yang dimana untuk menu ini yaitu untuk untuk ID camping, dan yang kedua itu untuk nama alat campingnya, dan yang ketiga itu harga atau harga yang bisa diambil dari database harga, dan yang keempat itu ada urutan. Nah, selanjutnya di sini ada codingan detail. Jika kita memencet tombol mata tadi, maka akan tampil seperti ini. Lalu di sini, lalu ini codingan untuk menampilkan tanda mata tadi, yang dimana detail foto diambil dari aset foto, detail camping diambil dari data camping, database camping, detail harga diambil dari data harga, dan detail keterangan diambil dari data keterangan. Selanjutnya ada new. Nah, new ini mungkin hampir dibilang sama dengan edit tadi, yang dimana di sini bedanya itu di sini kita menambah bukan mengubah. Jadi codingannya kurang lebih sama yang ada pada edit tadi. Ini sama, tuh sama. Bedanya edit itu untuk mengubah dan new ini untuk menambahkan yang baru atau alat-alat camping baru. Nah, selanjutnya ada folder config, yang dimana config ini bisa dibilang sama dengan sama dengan menu dari new ini, new dari camping dalam camping tadi. Cuman di index ini itu untuk untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi dari website kami, yang dimana jika kita ingin mengganti nama website kami, tinggal kita ganti di app name-nya, yang dimana ini codingannya. Begitu juga dengan copyright-nya, keywords, author, dan description dari web kami. Dan juga jika kita ingin mengganti logo kami, kita juga bisa mengubahnya melalui codingan ini, yang dimana akan nantinya tersimpan di ini aset img dan tersimpan di dalam database logo. Seperti ini codingannya. Selanjutnya ada dashboard. Nah, di dashboard ini sendiri bisa dibilang seluruh seluruh codingan untuk edit, new, index itu hampir sama secara keseluruhan. Cuman yang membedakannya namanya. Jadi jika kita ingin mengedit password, kita dapat mengubahnya melalui codingan ini. Di sini ada codingan ini, yang dimana itu kita disuruh untuk menginput menginput password lama dari profil kita atau user kita. Lalu jika password tersebut sudah valid, maka kita akan memasukkan password baru di dalam codingan ini. Lalu selanjutnya kita dapat mengonfirmasi bahwa apakah password baru kita sudah betul atau tidak. Lalu setelah itu jika sudah, kita dapat menginput menekan tombol submit, dan jika kita tidak jadi untuk mengubah password kita, maka kita dapat menekan tombol cancel. Nah, edit profil. Nah, di sini sama halnya dengan, bisa saya bilang lagi, sama halnya dengan beberapa file yang tadi saya tunjukkan, yang dimana itu edit, index itu sama saja dengan hampir sama secara keseluruhan, cuman yang membedakan ya fungsinya saja. Di sini juga ada beberapa edit profil, yang dimana
hampir sama seperti codingan-codingan yang tadi saya tunjukkan. Bisa kita lihat, kalau mau ngupload foto ya tinggal diupload foto, lalu fotonya akan tersimpan di aset IMG di database foto. Nah, kalau mau kita mengganti username, tinggal diganti melalui di sini. Lalu username kita akan terganti sama halnya dengan nama dan juga telepon. Selanjutnya error PHP, yang dimana jika kita jika kita ingin ke page lain dan page itu tidak ada, maka tampilan ini akan muncul. Lalu ke index. Nah, di index ini adalah tampilan untuk dashboard kita, yang dimana hanya ada dua, yaitu profil dan user saja. Alhamdulillah. Nah, di sini kita juga dapat melihat jumlah profil atau user melalui ini, yang dimana di sini kita dapat mengambil dari database profil dan user. Di sini ada profil. Nah, ini untuk profil sendiri ini itu untuk menampilkan detail dari profil, yang dimana itu detail codingan ini dapat memunculkan username kita, profil, nama, telepon, dan profil kita dibuat pada dan diupdate pada tanggal berapa. Lalu ada errors. Saya close dulu ini. Close. Oh, error ini bawaan dari coordinator, jadi tidak usah. Front. Nah, di tabel front dalam front ada folder beranda, yang dimana dalam folder beranda itu ada codingan index. Nah, ini cukup panjang sekali ya sebenarnya. Cuman ya ini adalah inti dari segala inti, yang dimana beranda ini itu untuk menampilkan menu utama dari menu utama atau menu awal masuk ke website kami. Di sini kita lihat codingannya, yang dimana codingan untuk pertama itu kita dapat memanggil config model dan config aplikasi nama aplikasi kita. Lalu ada meta content, yang dimana description dan keywords auto-author yang dipanggil dari tabel config. Dan di sini juga ada link, yang dimana ini itu diambil dari database tabel config. Lalu di sini tuh untuk menu navbarnya, yang dimana navbar sendiri itu ada home, about us, detail, harga, checklist peminjaman. Nah, di sini itu ada codingan untuk menu awal, yang dimana tempat bagi Anda yang senang mendaki. Dan di sini juga ada nama aplikasi kami, yaitu EagerRent. Di sini juga kita dapat memanggil aplikasi kami, yaitu app name. Lalu semuanya ini tentang about us dan detail alat. Detail alat itu dipanggil dari menu camping, database camping. Lalu ada harga sewa alat, yang dimana juga dipanggil dari database camping. Dan cek data pemesan itu dipanggil dari database pesanan, tabel pesanan. Dan akan ditampilkan apa-apa saja yang berada dalam isi dalam database pesanan itu. Terus ada kontak us, yang dimana ini itu diambil dari diambil dari tabel informasi kami. Ada maps, ada alamat, ada email, dan ada telepon. Lalu di sini itu untuk email, mengirim email ke email kami. Lalu selanjutnya ada footer. Nah, di sini footer itu ada nama aplikasi kami dan juga copyright, yang dimana diambil dari database copyright. Dan di sini desain by Muhammad Sadik, Aditya Pertama S, dan Tarisa Waluddin. Mungkin itu saja di index. Lalu ada template index.
Ini untuk template saja, tidak usah. Front. Lalu ada informasi. Nah, di informasi ini kurang lebih sama saja dari file-file yang tadi yang saya jelaskan. Di sini kita dapat sama dengan ini apa namanya? Sama dengan config. Nah, sama dengan config. Informasi ini sama dengan config. Nah, sama kan? Sama kan? Nah, sama. Bedanya config tadi berisi dari apa namanya? Config tadi berisi dari detail-detail website kami, sedangkan informasi itu berisi dari detail-detail alamat email dan detail umum dari website kami, toko kami, yang dimana ada alamat, email, telepon, maps, informasi, yang dimana diambil dari database masing-masing. Selanjutnya ada layouts. Nah, di layout sini sendiri itu disinilah sidebar dan navbar digunakan bekerja. Nah, di sini ada beberapa codingan yang hampir sama. Codingan di atas ini headnya itu hampir sama dengan codingan yang di front tadi. Nah, di sini headernya itu diambil dari tabel config, yang dimana itu config logo dan config app name. Nah, terus nah ini itu untuk drop down item untuk jika kita memencet profil kita di sebelah kanan sudut atas. Yang ini, jika kita memencet ini, maka akan drop down seperti ini. Nah, inilah codingan dari itu. Ada my profile, account settings, change password, beranda, dan sign out. Lalu selanjutnya ada menu sidebar, yang dimana sidebar ini yang ini diambil dari database navigasi, yang dimana tabel navigasi, yang dimana jika tabel navigasi tersebut kosong, maka sidebar tidak akan ada. Dan jika tabel navigasi cuma ada beberapa, misalnya cuma ada tabel navigasi dashboard, alat camping, dan data pesanan, maka cuma 3 saja yang tampil. Jika di dalam database tabel navigasi cuma 3, tapi ini kan ada 9, jadi yang tampil itu 9, yang dimana 3 diantaranya itu tersembunyi dalam user manajemen. Selanjutnya mungkin sudah dapat dilihat tadi, jika codingan-codingan ini sama halnya dengan di menu front atau beranda tadi. Di sini juga kita dapat diambil dari beberapa database. Oke. Lalu kembali ke navigasi, yang dimana edit navigasi. Nah, ini navigasi ini di edit navigasi ini itu sama halnya dengan beberapa codingan yang sebelumnya saya jelaskan. Karena yang bedanya apa? Yang bedanya cuma fungsinya. Jadi fungsi dari edit navigasi ini untuk mengubah sidebar yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah dashboard, kita dapat mengubahnya di sini. Nama menunya, URL-nya, ikonnya, ikon dashboard-nya. Apakah kita dapat menambahkan drop down atau tidak? Drop down itu seperti ini, by the way. Nah, di sini kan dashboard tidak memiliki drop down, jadi maka 0. Dan jika memiliki drop down maka 1, seperti ini. Lalu di sini ada urutan dan aktif. Jika di sini aktif ini, jika
sidebar itu dimasukkan 1, maka sidebar akan aktif. Dan jika 0, maka sidebar tidak akan aktif. Nah, selanjutnya ada indeks PHP, yang dimana indeks PHP ini sama halnya dengan ini sama halnya dengan tabel-tabel tadi yang sudah saya jelaskan, yang dimana semua yang berada dalam tabel navigasi akan ditampilkan di sini berbentuk tabel seperti ini. Maka akan berbentuk tabel. Dan diambil dari tabel navigasi. Nah, selanjutnya ini sama halnya dengan edit tadi sih, tapi yang berbeda cuma fungsinya. Edit tadi itu kita mengubah navigasi yang sudah ada, tapi jika new ini itu menambahkan navigasi. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan navigasi yang lain, maka akan kita dapat menambahkannya di sini, di codingan ini, baik itu dari nama menunya, nama URL-nya, ikonnya, drop down-nya, urutannya, dan aktif atau tidaknya navigasi tersebut. Nah, selanjutnya ada pesanan. Kita di indeks dulu. Nah, di sini di indeks PHP pesanan ini itu dapat menampilkan pesanan apa saja, yang dimana seperti ini, tabel seperti itu. Jadi tabelnya itu diisi dari database tabel pesanan, yang dimana diambil dari tabel database pesanan. Selanjutnya ada new. Nah, new ini itu sama halnya dengan new yang sebelumnya, cuman fungsinya ini untuk menambahkan pesanan. Kalau new sebelumnya berbeda lagi, jadi ini berbeda juga, yang dimana fungsinya new PHP dari pesanan ini untuk menambahkan pesanan baru. Codingannya itu seperti ini, dan nantinya akan terinput ke database tabel pesanan. Selanjutnya ada edit, yang dimana edit ini itu berfungsi untuk mengedit atau mengubah data pesanan. Tadi kan yang new itu untuk membuat baru. Nah, untuk edit ini untuk mengubah. Codingannya seperti ini, maka database yang ada di dalam tabel pesanan akan diubah di sini. Lalu ada detail. Nah, detail ini itu berguna untuk jika kita ingin mengetahui data pesanan atau data orang yang memesan lebih detail lagi, maka codingan ini akan berjalan. Nomor pendaftaran itu diambil dari ID pesanan nomor, tabel pesanan database nomor. Lalu ada nama yang diambil dari tabel pesanan nama, sama halnya dengan alamat yang diambil dari pesanan alamat, nomor telepon pesanan telepon, tanggal itu pesanan tanggal, dan untuk tanggal pinjam. Dan untuk tanggal pinjam itu diambil dari tanggal pinjam, dan untuk total bayar itu diambil dari total, dan keterangan diambil dari CAT. Nah, setelah itu selanjutnya ada folder profile,
yang dimana ada akses. Nah, di akses ini itu indeks dulu. Sebelum kita ke akses, kita ke indeks dulu. Nah, di indeks ini itu menampilkan seluruh profil yang ada. Jadi itu tampilannya kayak kan tadi itu saya menginput dua profil. Yang pertama itu profil pemilik, yang kedua itu profil karyawan. Nah, di sini akan tampil yang dimana akan diambil dari database profil dan akan berbentuk tabel. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengupdate profile, maka akan kita dapat menekan tombol update. Dan jika kita ingin meng-close atau meng-create, kita dapat memilih tombol create, button create. Lalu kembali ke akses titik PHP, yang dimana akses titik PHP ini itu berfungsi untuk menambahkan akses apa saja yang dapat diakses oleh profil ini, yang dimana contohnya karyawan itu cuma dapat mengakses dashboard dan juga data pesanan. Nah, di sini kita dapat menyetingnya di codingan ini, yang dimana itu kita dapat menyetingnya, yang dimana jika dia karyawan, maka menu navigasi yang hanya dia dapat akses yaitu dashboard dan juga data pesanan. Tergantung dari pemilik toko. Jika dia ingin cuma mengakses data pesanan, ya data pesanan saja. Kalau dia cuma mengakses dashboard, ya dashboard saja. Jika dia dapat mengakses alat-alat camping, ya dia dapat mengakses alat-alat camping. Di sini juga ada beberapa codingan, di mana ada button akses. Jika klik, maka akan tampil data profil dan data navigasi. Dan jika kita telah menekan tombol akses, maka akan muncul ini, akses berhasil dikirim. Lalu yang terakhir itu ada folder user, yang dimana di indeks PHP user itu untuk menampilkan database dari username itu sendiri, yang dimana database dari username itu sendiri diambil dari tabel user. Di sini bakalan tampil database yang ada dalam user, yang dimana ada profil, username, nama, telepon, aktif. Lalu jika kita menekan tombol update, detail, maka codingan ini akan tampil, yang dimana akan menampilkan detail username, detail profil, detail nama, detail telepon, detail aktif, detail dibuat, dan detail diupdate, kapan diupdate-nya, yang dimana detail-detail tersebut dipanggil dari sini, dari script ini. Selanjutnya ada form tadi yang dimana saya lewati, ini form password. Jika kita ingin menambahkan password ke dalam username ini, maka codingan ini akan berjalan. Gini, username-nya apa, passwordnya apa, dan konfirmasi password. Jika selesai, tinggal tekan submit. Lalu ada new. Nah, new ini sama dengan new lainnya, yang dimana yang berbeda itu cuma apa? Ya, betul, fungsi. Yang dimana fungsi dari new user ini untuk menambahkan user baru, yang dimana jika kita ingin menambahkan user baru,
tinggal kita upload fotonya, yang dimana fotonya nanti akan tersimpan di tabel foto, terus profile, ya, username, password, konfirmasi password, nama, telepon, aktif. Jika 1 maka aktif, jika 0 maka tidak aktif. Di sini juga ada tabel edit yang dimana sama dengan tabel new tadi, cuman fungsinya itu untuk merubah. Jadi jika kita ingin merubah foto, maka kita dapat maka codingan ini akan berjalan, yang dimana foto yang tadinya diupload bakalan terubah dan akan tersimpan di aset IMG lalu di database foto. Sama halnya dengan profil, username, nama, telepon, aktif dan tidak aktifnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Tarisa. Baiklah, itu hasil dari kerja kelompok kami untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman web 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.